itu adalah kegiatan-kegiatan yang istiqomah. Kemudian setelah masuk ruangan, anak-anak sholat duha bersama, ini sudah biasa dilakukan, sholat duha bersama, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian membaca ayat-ayat suci, membaca sholawat, juga Indonesia Raya dinyanyikan, dan yang terakhir adalah jariyah istiqomah tersebut juga dilakukan oleh anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk jariyah istiqomah dari anak tersebut, kalau panjenengan melihat nanti ada bangunan masjid yang hampir 1 M dananya, itu kami peroleh dari jariyah istiqomah anak-anak, bukan dari bantuan siapa dan siapa. Nah, itulah awal kegiatan kami untuk bagaimana kita bisa merubah madrasah ini. Dengan tekad melayani sepenuh hati, maka kita melaksanakan kegiatan-kegiatan istiqomah secara terus-menerus. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan unggul dalam prestasi itu kegiatan yang pertama adalah lebih fokus kepada berkarakter Islami, kemudian yang kedua adalah unggul dalam prestasi. Kami membuat program-program unggulan bertahap. Bapak Ibu yang kami hormati, program unggulan kami yang pertama adalah tahfidz. Alhamdulillah saat itu dengan unggulan tahfidz di tahun pertama sudah ada yang hafal 1 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 3 juz, dan seterusnya. Dan itu menjadi daya pemikat masyarakat. Alhamdulillah PPDB selalu naik karena ada program-program unggulan tersebut. Berikutnya program unggulan sain, tahun berikutnya sain, kemudian ada program unggulan bahasa. Tahun ini kita menggunakan beberapa program unggulan, ada tahfidz, sain, bahasa, riset atau robotik, kemudian seni dan olahraga. Semuanya kami jadikan program unggulan, bukan madrasah, bukan kelas yang unggulan, tapi programnya yang unggulan. Jadi di sini bukan ada kelas unggulan dan reguler, bukan, tetapi adanya adalah program-program unggulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan program-program unggulan tersebut, untuk tahfidz sudah saya ceritakan tadi, untuk sain, alhamdulillah dengan kegiatan yang istiqomah, bimbingan yang istiqomah, kemudian kita cari guru-guru yang profesional. Wajib ini Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan guru yang biasa-biasa, tidak akan muncul nanti prestasinya. Kita harus mencari inovasi, mencari solusi bagaimana sains ini bisa berkembang, maka kita mencari guru-guru yang profesional di bidangnya. Ada yang di bidang matematika, kita mencari yang olimpiade matematika, kemudian sains IPA, IPS, juga kita mencari yang guru-guru yang berkualitas di sana. Bukan berarti guru kita tidak berkualitas, tetapi kalau kita mau menuju ke yang lebih hebat, yang lebih baik, maka harus kita mencari guru-guru yang sedemikian rupa. Alhamdulillah dengan kegiatan sainnya di tahun 2018 kami baru punya 27 medali. Medali itu di tingkat provinsi 6, kabupaten 20, dan karisidenan 1. Kemudian di tahun 2019 naik menjadi 45 medali. Yang nasional sudah ada, yang tahun kemarin tahun 2018 belum ada nasionalnya, kemudian 2019 sudah masuk ke nasional, ada 10 medali nasional, yang medali provinsi 7, kemudian kabupaten 28. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu dengan istiqomah, selalu dengan pendampingan anak-anak yang berpotensi dan guru yang berkualitas. Di tahun 2020 naik lagi menjadi 56 medali. Dari 56 medali ini yang perlu kita syukuri,
bahwa kami sudah bisa menembus di tingkat internasional. 1 medali di tingkat internasional di bidang matematika, alhamdulillah sudah kami dapatkan. Kemudian nasionalnya ada 48, provinsi 2 dan kabupaten 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita sudah memperoleh prestasi di tingkat internasional tadi, maka kami mencanangkan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati mendunia. Artinya kita harus bertaraf internasional. Dan alhamdulillah dari tahun 2020 tersebut kami merubah visi kami. Karena dari visi yang pertama tadi sudah cukup kiranya, sudah terwujud semua. Visi kami yang berikutnya adalah yang baru saja kemarin kita ubah, yaitu menjadi terwujudnya madrasah yang uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peduli lingkungan dan bertaraf internasional. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cita-cita harus kita naikkan. Kalau terasa sudah mendapat rahmat Allah, cita-cita yang pertama sudah terlaksana, mari kita naikkan lagi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berinovasi. Bapak Ibu, dari visi tersebut, alhamdulillah kita gerak terus. Akhirnya di tahun 2021 ini sampai tanggal 8 September kemarin, alhamdulillah MTSN 1 Pati dikaruniai oleh Allah 329 medali. Kalau ada yang kepala MTSN kadang di-share Pak, kasih kursus di grup itu ada, alhamdulillah ini adalah berkat rahmat Allah. Dari 329 tersebut baru saja kita memperoleh prestasi di tingkat internasional juga, yaitu di bidang robotik. Alhamdulillah ada 2 anak yang memperoleh medali emas di bidang robotik, kemudian 2 anak memperoleh perunggu. Ini betul-betul dari impian akan menjadi kenyataan apabila kita sungguh-sungguh. Dari awal tadi kami sampaikan wahajaru wajahadu, hijrah. Kita hijrah dari rumah ke madrasah, hijrah dari yang baik, yang kurang baik menjadi yang lebih baik, hijrah dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian wajahadu, jihad sungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan amanah melayani para wali murid dan masyarakat. Alhamdulillah, inilah cita-cita kami menjadi madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, akhirnya terwujud walaupun belum seberapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di tingkat nasional, alhamdulillah ada 304 medali, di tingkat provinsi ada 7, dan tingkat kabupaten ada 4, masih ada yang dari tingkat kabupaten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sana maka kami beserta Bapak Ibu guru, beserta komite, beserta wali murid, ini bersama-sama. Kalau salah satu mogok, maka kita tidak akan mampu menuju ke sana. Akhirnya kami membuat tagline yang baru. Kalau tagline kami yang pertama adalah bersinar, itu yang sesuai dengan di logo kami, bersih, sehat, inklusi, kemudian ramah, aman. Tapi yang terakhir kami membuat tagline yaitu MTSN 1 keren. Artinya seluruh warga madrasah harus komunikatif, energik, ramah, edutainment, kemudian nasionalis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tagline itu
maka semuanya bergerak, semua harus energik, semua harus ramah. Kita itu pelayan, berkali-kali kami sampaikan, Bapak Ibu guru, kita itu pelayan wali murid. Kalau kita bisa melayani bos-bos kita, insya Allah kita akan menjadi pelayan yang paling bahagia. Maka di saat pandemi seperti ini, kami tidak berhenti berinovasi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, baru-baru saja kami meluncing madrasah digital, walaupun masih sebagian, baru pembelajarannya yang digital, sudah memiliki 3 ruang digital yang bisa untuk melayani, meningkatkan pelayanan kepada wali siswa dan siswa, apalagi di saat PJJ kemarin. Dan walaupun tidak saat PJJ, nanti masih bisa digunakan. Harapan kami MTSN 1 Pati menjadi keren, mendunia, berbasis riset, unggulan akademik dan digital. Alhamdulillah kemarin kita memperoleh SK dari Kemenak, MTSN 1 menjadi madrasah riset dan madrasah unggulan di bidang akademik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan cita-cita kami dan cita-cita bersama untuk menjadikan madrasah ini lebih baik akan mendapat rahmat Allah, sehingga tidak lama Bapak Ibu yang habis melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan diklat ini, langsung mengambil intisari-intisari mungkin dari beberapa tempat, dari beberapa daerah yang bisa diambil dan bisa diterapkan. Kerjasama kita dengan wali murid tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kunci dari keberhasilan kita yang pertama, seorang kepala itu harus bisa menjadi uswatun hasanah. Beratnya luar biasa Bapak Ibu untuk menjadi uswatun hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah sudah sulit, tetapi uswatun hasanah lebih sulit lagi. Bagaimana kita bisa menjadi teladan tingkah laku kita, akhlak kita, kemudian kinerja kita. Kita datang paling awal, pulang paling akhir, kita selalu administrasi kita pas, baik, dan seterusnya. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua menurut kami adalah keterlibatan atau kebersamaan dengan wali murid. Bapak Ibu, kami sebagai pelayan mereka tidak pernah membatasi diri. Nomor HP saya berikan kepada wali murid Bapak Ibu. Sehingga di saat mereka sudah buntu, kepada wali kelas tidak bisa menyelesaikan masalah, kepada waka tidak bisa menyelesaikan masalah, kadang-kadang langsung kepada kami. Itu pun kami terima dengan senang hati. Jadi keterbukaan dari kita sangat menunjang keberhasilan kita semua. Bapak Ibu, insya Allah di Banyumas dan di Cilacap sana banyak prestasi-prestasi, banyak madrasah yang baik-baik. Namun ini adalah cerita dari anak desa, dari madrasah desa, mungkin tidak begitu berarti, namun mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Terakhir Bapak Ibu yang kami sampaikan, sebuah pantun dari Banyumas dan Cilacap menuju ke Pati. Jaraknya pasti jauh sekali. Mari kita niat melayani sepenuh hati agar madrasah menjadi pilihan utama karena prestasi. Bapak Ibu, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga lelah kita menjadi ibadah. Akhirnya segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Pak SAG BDI. Selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan dari para peserta diklat di Kabupaten Banyumas, dipersilahkan. Monggo. Dari Wakil MI, MTS atau MA. Bu Haikoh, silakan. Mungkin ada yang dari Cilacap atau Bu Haikoh dulu. Bu Haikoh dulu, monggo, dipersilahkan. Kenapa? Ya, Pak Masino. Ya, boleh. Moga-moga Pak Masino. Syukur lagi. Masuk. Takon apa, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini perkenalkan saya Pak Masino, Kepala MTS Ma'arif NU1 Karanglewas, Banyumas. Ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas madrasah kita. Ini kalau tadi mendengarkan paparan Bapak ini sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi kita semuanya. Ini kami perlu bertanya ini. Ini kalau kita lihat kan MTS Pati ini kan negeri. Nah ini kami yang di swasta ini. Nah ini bagaimana ini kiat-kiat untuk membangun madrasah ini supaya berprestasi. Kendala kami adalah jelas satu adalah terkait dengan pendanaan yang terbatas. Nah, ini barangkali ada solusi ataupun kiat-kiat atau trik untuk bagaimana ini madrasah supaya berkembang dan maju, berprestasi. Nah, bahkan ini bisa mendunia. Ini kami mohon masukan-masukannya dari Bapak ini yang sudah sangat-sangat berprestasi di manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Pak Ali dijawab. Oke Mas, Pak Ngatino ya dari MTS Ma'arif 1 Banyumas. Terima kasih atas pertanyaannya yang menggelitik. Bapak yang kami hormati, ini saya beri acungan jempol Pak. Untuk madrasah swasta itu betul-betul pejuang ini. Kalau mungkin madrasah negeri itu ya setengah pejuang, tapi kalau madrasah swasta itu betul-betul pejuang. Kami bisa merasakan di lingkungan kami ada madrasah swasta, ada madrasah yang kekurangan murid dan lain sebagainya. Namun Bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa madrasah swasta di kampung kami banyak yang melebihi madrasah negeri. Kami datang ke sini malah terinspirasi dengan madrasah. Mohon maaf, di sini ada madrasah Abadiyah di MTS di Pati ini ada namanya madrasah swasta Abadiyah. Ada MI, ada MTS, ada MA-nya. Itu prestasinya sudah luar biasa. Maka kami tidak segan-segan, tidak susah untuk datang ke sana mencari ilmu.
Apa to sing bener? Sing apa ning kene kok iso dadi apik madrasahe bahkan bisa berprestasi tingkat internasional. Ternyata ilmunya sama. Nomor 1 istiqomah. Nomor 2 berbagi. Nomor 3 menggait masyarakat. Saat saya ke sini muridnya masih 200 per tahun, sekarang sudah melebihi MTSN 1 Pati, Pak. Ini yang pertama. Jadi semangat yang tadi kepolo paling abot, Pak. Monggo oleh ora dadi kepolo tapi bayarane ngluwi kepolo. Polo paling abot. Apalagi kalau diembel-embeli dengan harus uswatun hasanah tadi. Dari sana, Pak, ternyata kepalanya itu, mohon maaf, kepalanya Abadiah itu kecil, Pak, itu. Dan dulu malah lulusan MTSN 1 Pati, Winong dulu. Saya tanya apa kiat-kiatnya, Pak? Ya hanya gini, Pak, pokoknya istiqomah, nomor 1 itu istiqomah. Kita tidak boleh menjadi lemah. Sedikit demi sedikit, naik-naik. Dulu itu belum pernah kita bisa menjadi juara kabupaten saja, tidak pernah. Sekarang bisa juara internasional. Apa kiatnya lagi? Istiqomah dalam pembimbingan. Yang saya sampaikan tadi, nomor 1 mencari, Pak. Paling tidak. Mencari orang yang bisa diajak untuk berubah. Kalau tanpa itu, mohon maaf, memang berkali-kali saat saya di Jepara, di Kudus, ya jadi biasa-biasa saja. Tetapi ada, mungkin dari lulusan MTSC Panjenengan ada salah satu yang menjadi orang hebat, menjadi orang cerdas, menjadi ini, ayo direkrut, Pak, dari itu. Jangan berhenti, jangan pernah menyerah, nomor 1. Nomor 2, sekarang ada dari Bapak Kakan Wil punya program kerja yaitu Sahabat Madrasah, Pak. Sahabat Madrasah. Madrasah yang sudah baik-baik harus, tadi saya sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita tidak boleh pelit. Kita melihat ada madrasah yang baik, maka kita dekati, Pak. Swasta atau negeri, itu sama saja, boleh menurut Bapak Kakanwil. Alhamdulillah di MTSN 1 Pati, mohon maaf sebelum Bapak Kakanwil meluncing itu Agustus kemarin, September, kami di Agustus itu sudah mencoba untuk menggait salah satu madrasah yang punya semangat lebih dari kami. Kami gait, Pak, itu untuk kami jadikan sahabat madrasah. Jadi monggo panjenengan melihat madrasah mana di sekitar, di kabupaten itu ada madrasah yang baik, ayo diincer. Tidak ada di kabupaten itu, kabupaten lain, ayo diincer. Dibikin sahabat madrasah atau madrasah pembina. Alhamdulillah, Pak, kemarin untuk madrasah sahabat kami namanya MTS Manahijul Huda itu di saat lomba nasional untuk tahun kemarin, Pak, saya itu belum bisa juara nasional. Saya baru masuk ke babak semifinal. Sementara madrasah binaan kami sudah masuk di final dan alhamdulillah dapat juara 2 tingkat nasional. Ini artinya apa? Apakah kita marah sebagai madrasah pembina? Tidak bisa, tidak boleh, karena itu adalah hasil jerih payah mereka. Bahkan saya hanya bilang begini, guru yang berhasil itu yang mampu menjadikan murid-muridnya lebih dari gurunya. Nah, di sana akhirnya sekarang berkembang. Saya punya 9 sahabat madrasah, Bapak Ibu. Dan sahabat madrasah itu tidak terbatas satu jenjang, MTS ke MTS. Tetapi di mana ada yang baik, di sana kita cari. Ada yang dari MTS ke Aliyah, kita cari. Kita bisa menjadi sahabat madrasah Aliyah. Ada MTS yang mungkin bisa melihat MI kayak kok maju, MI misalnya MI mana itu maju. Kita cari ilmu dari sana.
Intinya kita berbagi ilmu itu yang akhirnya bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Tanpa itu kita ya akan jadi biasa-biasa saja dan akhirnya menjadi madrasah. Mohon maaf Bapak Ibu, madrasah akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Lapo sekolah kok madrasah dadi opo. Namun di sini sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Madrasah sudah menjadi pilihan utama masyarakat. Banyak orang-orang pegawai Pemda yang berebut menyekolahkan ke madrasah yang ada di tengah sawah ini, yang jauh 20 km dari kabupaten kota. Ada anaknya pejabat-pejabat, anaknya polisi, anaknya dokter, sudah berebut untuk menjadi siswa MTS N1 Pati ini. Itulah beberapa kiat Bapak, mungkin tidak berarti, tapi kita mulai. Dari mana kita mulai? Dari diri kita sendiri. Disiplin membawa hikmah. Bukan berarti kami Bapak tidak disiplin, tetapi disiplin, lebih disiplin. Bapak Ibu guru diajak disiplin. Ini kami juga di madrasah digital ini setiap sore Bapak Ibu guru kami latihan. Mungkin ada Bapak Ibu yang masuk di grup digital Jawa Tengah itu tanya bagaimana bisa mendirikan madrasah digital. Itu jawabannya nomor 1 siapkan dana, siapkan alat, yang kedua siapkan pelatihan. Dan alhamdulillah tiap sore di sini bersama anak-anak muda, ini anak-anak muda. Mohon maaf, yang tua akan menjadi doa nanti. Yang tua-tua ojo ngeributi, saya bilang. Kalau tidak bisa untuk lari, ya jalan di tempat. Kalau tidak bisa jalan di tempat, ya diam, tapi ojo cerimpungi. Bahasa saya begitu, Bapak. Yang ketiga, kita mencoba, Pak. Dengan kegiatan istiqomah tadi, pembimbingan yang istiqomah, mencoba setiap ada lomba kita ikuti. Apapun namanya nama lombanya, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Sekarang kan marak sekali lomba-lomba tingkat nasional yang online, yang tidak tanpa biaya, itu banyak sekali. Kita coba Pak, ayo diadu kemampuan anak kami, sudah kita beri pembimbingan seberapa jauh. Kemarin madrasah-madrasah sahabat kami panas-panasi. Ayo ada lomba ini ikut. Alhamdulillah sudah dapat peringkat 114 dari 112. Dari 1000 sekian sudah dapat peringkat ini Pak. Laporan. Semangat itu yang penting. Ikut. Kalah biasa. Yang namanya lomba itu, menang itu adalah bonus. Tetapi keberanian kita untuk mengikuti lomba adalah yang utama. Kapan lagi kita akan jadi juara kalau tidak ikut lomba itu. Jadi apalagi ini yang internasional, kita sudah punya channel lomba-lomba di tingkat internasional. Ini mohon maaf, satu guru saya kirim ke Jakarta untuk mengikuti diklat. Insya Allah nanti ilmunya juga bisa dimanfaatkan di madrasah dan madrasah-madrasah lain yang ingin mendapatkan ilmunya. Ini di robotik tingkat internasional, kemarin di tingkat Korea, alhamdulillah. Sekarang nanti di mana lagi, ASEAN. Ini kita ikuti Pak. Tapi kita ikut kan harus punya kemauan dan punya modal. Kalau tidak bisa robotik, kok tiba-tiba ikut robotik, ya namanya bunuh diri. Itu Pak, mungkin sedikit bisa memberi pencerahan kepada hadirin di sini. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ali Musyafa yang sudah menjelaskan panjang lebar, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan madrasah-madrasah di Jawa Tengah bisa mengikuti MTS Negeri 1 Pati. Alami bisa. Ya, ini ada tambahan satu pertanyaan Pak dari Bapak Mutohar. Silakan. Cilacap. Mohon penjelasan terkait pelaksanaan EDM
dan perumusan RKM, RKJM, RKT, dan RKAM di MTS Negeri 1 Pati. Monggo dipersilahkan pada Bapak Ali Mustafa. Terima kasih Bapak. Sebenarnya RKM kami malah baru jadi, baru kita perbaiki, dan bahkan kami belum termasuk yang ERKM. Kita masih manual, tetapi apapun itu kita semangat bersama komite, bersama Bapak Ibu Guru, kita bentuk tim pengembang madrasah. Dan terakhir di sini kami kemarin membentuk tim apa Mas namanya? TPM apa? Yang satu. Ya, kita bentuk tim penjamin mutu. Nah, itulah yang akan bergerak membantu kami nanti untuk menjamin terwujudnya ada RKM dan teman-temannya. Mohon maaf, mungkin kami tidak bisa panjang-panjang tentang itu, tetapi intinya di sini dari sanalah memang kita akan menuju ke madrasah yang baik. Tanpa itu kita ya akan jadi biasa-biasa. Maka dari itu kami membentuk tim penjamin mutu, dan insya Allah salah satu anggotanya juga ada yang dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Itulah terobosan-terobosan yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menjadi yang lebih baik. Begitu yang bisa kami sampaikan Bapak. Terima kasih Pak Ali. Tadi ada kata kunci keistiqomahan, barangkali ini yang sangat menarik untuk bisa ditiru oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi nih Pak Ali. Monggo dipersilakan Bapak Ahmad Rifai dari MA Muhammadiyah Purwokerto. Dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ketika kami tadi mendengarkan paparan dari Bapak Ali Musyafaq yang sangat menarik, tentu saja kita sangat senang mendengar hal-hal yang selalu menimbulkan prestasi. Tapi ketika prestasi yang telah ditorehkan itu kan membutuhkan proses yang cukup panjang dan cukup melelahkan. Ada hal yang menarik tadi ketika Bapak Ali Musyafaq baru sampai di MTS Negeri Pati, itu merasakan pusing beribu keliling, melihat kondisi real yang ada di MTS Negeri 1 Pati ketika awal menjabat di situ. Ini hal menarik menurut saya karena dari sini pasti ada analisis-analisis yang Bapak lakukan sampai bisa merubah sistem yang ada di MTS Negeri 1 Pati. Pertanyaannya yang pertama, kira-kira pada saat itu Bapak membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa merubah MTS Negeri 1 Pati yang mungkin masih minor kemudian menjadi madrasah yang sangat berprestasi. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian yang kedua, juga waktu untuk merubah mindset wali santri atau wali siswa itu juga kira-kira lama tidak ini? Dan yang terakhir, sejauh mana partisipasi dari wali santri atau wali siswa terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh MTS Negeri 1 Pati. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari MA Muhammadiyah.
Yang kami hormati, ini betul-betul para pejuang madrasah, para pejuang pendidikan. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, memang mohon maaf, kami betul-betul Pak, dari MTSN 1 Kudus ke MTSN 1 Pati, wes adoe 3 kali lipat, melihat situasi yang demikian, maka yang pertama kami mohon petunjuk kepada Allah. Nomor 1 Pak, setiap saya keliling, saya pegang batok ini, ya Allah, berikanlah petunjuk dari mana saya memulainya. Alhamdulillah, petunjuk yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah dari an-nadhafatu minal iman. Kalau kamu beriman, nah dalam diri saya begitu Pak, kalau kamu beriman maka jagalah kebersihan. Maka yang pertama kali kami lakukan di sini adalah merubah madrasah ini agar menjadi bersih. Bersih bukan berarti baik, baik belum tentu bersih, tapi paling tidak dipandang manusia, dipandang orang lain menyenangkan, resik madrasah. Sampah jangan sampai ada yang menumpuk. Sampah karena ini banyak pohon-pohonan, jangan sampai seharian tidak ada yang menjumputi. Gerakan-gerakan kami masif saat itu, guru, ayo jumput sampah. Guru kan jumput sampah. Tapi tidak apa-apa, saya yang menjumput dulu Bapak. Jangan gurunya, tapi kami yang jumput dulu, insya Allah gurunya, Pak jangan Pak, saya saja, oh enggak, saya harus ini, an-nadhafatu minal iman. Dari tempat yang kumuh-kumuh, mohon maaf, kalau di sini bahasanya peceren, di sana apa Mas? Iya, yang aliran air yang mampet baunya, Masya Allah, itu saya ambil Pak, saya ambil alat untuk melancarkan air. Bapak Ibu guru, akhirnya kita tidak usah banyak ngomong, menurut saya begitu Pak. Kita harus menjadi uswatun hasanah. Maka dari itu Bapak Ibu guru sing sadar, sing sadar, karena banyak malah yang nggak sadar itu, oh iku rak penggihane kepolo. Tidak, ini adalah pelayan. Saya datang ke sini, wahajaru wajahadu, saya pelayan di sini. Saya tidak kepala, saya singkirkan kepala saya. Akhirnya ambil itu alat untuk membersihkan gorong-gorong. Akhirnya wah jalan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ayo Pak Komite kita kumpulkan. Piye iki halaman kok seperti ini. Nah, akhirnya ayo disuplai dananya untuk kebersihan nomor 1 itu. Jadi tidak lama karena kita menggunakan sistem tadi. Kita adalah uswatun hasanah. Banyak guru-guru yang mau kok, banyak yang tidak mau itu lama-lama juga akan mau walaupun tidak tulus begitu. Ya banyak guru yang di belakang itu, Masya Allah, kepolo kok mengkono, saya jawab besok ini, ngono kepolo, begitu Pak. Itu yang pertama. Jadi untuk merubah madrasah ini 1 tahun bersih, karena saat itu wali murid, Pak saya minta begini. Saya hanya siap doakan. 1 semester wali murid datang lagi, bagaimana Pak? Sudah saya acungi jempol. Nah, tidak lama Pak untuk merubah situasi yang seperti itu. Berikutnya yang merubah prestasi itu butuh waktu yang panjang sekali, yang cukup melelahkan. Akhirnya 1 tahun pertama kita fokus di kebersihan, 1 tahun berikutnya kita mengangkat potensi guru. Saya yakin Bapak Ibu guru ini punya potensi, kita besarkan hatinya. Ayo, yang betul-betul punya potensi akan nampak. Loh, jenengan jebule pinter ya kaya ngene kok dulu tidak. Oh begini Pak, begini. Oh ya sudah, saya sekarang ayo berprestasi, ikut lomba, walaupun tidak menang, ikut terus dan terus. Nah ini yang kedua, kita mengangkat potensi guru sambil menambah tambal sulam tadi. Baik kurang, guru matematikane iki wis tuwa-tuwa, nek ge ngitung angka rak patek ketok, nek ge ngitung duit kepinu. Ini guru IPA-nya sudah
hampir 52 tahun. Nah, kita cari GTT tidak apa-apa. Yang lulusan dari universitas yang baru-baru, kalau mendaftar mana nilainya? Oh ini Pak, dulu juara ini dulu. Oke, kita terima. Kita koordinasi dengan komite. Jadi Pak ini bagaimana? Nah, menurut saya malah, mohon maaf kalau swasta malah kepenak ya. Zaman sekarang swasta itu kan apalagi mohon maaf kalau di sini yang MTS Muhammadiyah itu bagus-bagus Pak di sini itu MA Muhammadiyah itu karena bayarnya boleh sukanya dari sana. Nah itu bayarnya bebas. Untuk negeri itu malah hanya DIPA, mengandalkan DIPA dan sumbangan wali murid itu. Jadi yang kedua, kita angkat potensi guru-guru untuk merubah itu. Akhirnya tahun ketiga ini seperti yang saya sampaikan sudah 56 prestasi yang kami dapat. Dari sedikit demi sedikit, ayo maju, bergerak, jangan sampai. Nah ini kepala paling penting di situ. Kepala, di samping jadi uswatun hasanah, jadi motor, jadi penggerak di sana. Nek ana gurune ngelek ya digoleki. Mas wis mangan Mas. Belum apa no. Ya wis ayo jajan karo ditmu dhewe. Ini paling tidak, Pak. Berikutnya tentang partisipasi wali santri, merubah mindset wali santri. Ternyata mudah, Pak. Saya mulai di Jepara, di Kudus, dan di Pati itu sama model saya. Kita sampaikan program kerja, kemudian kita florkan ke wali, kemudian mereka menanti hasil. Itu kata kuncinya, Pak. Kalau hasilnya minimal sama dengan yang diprogramkan, misalnya uangnya 10.000 untuk bakwan sak gudang, itu wali murid, insya Allah kalau di sini Pak, wali murid sudah gede-gede. Alhamdulillah Pak ada hasilnya. Dinaikkan berikutnya bagaimana Pak kalau tidak apa-apa Pak kalau ada hasilnya. Itu kata kunci. Jadi tidak ada uang yang tercecer di mana-mana. Akhirnya tadi Pak, kalau wali murid ke sini itu malah bingung, loh bayari kok semene. Kalau di SD IT itu bayari semene kok gak ono separone, komitene iki piye. Padahal pelayanannya yo tidak jauh, ya cuma beda makan dan sebagainya itu. Itu Pak. Jadi wali murid akan percaya kepada kita manakala kita jujur, mohon maaf bahasa kita rada diindike Pak. Jujur. Lebih baik kita menikmati bersama wali murid daripada kita dapat mobil misalnya, tapi di saat lewat wali murid akan diantami oleh batu-batu. Itu kiat-kiat kami Pak, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih disampaikan pada Bapak Musyafa. Barangkali teman-teman masih ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi Bapak. Terima kasih atas ilmu yang sudah ditularkan pada kami semuanya. Mudah-mudahan di antara sekian yang mengikuti acara sore hari ini, ada yang bisa meniru, mengejar MTS Negeri 1 Pati. Mari kita berikan aplaus pada Bapak Ali Mustafa. Oke, terima kasih. Pak, mohon izin. J, monggo. J, Pak Ali Musyafa. Iya. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Ini kami menyimak dari Semarang, Pak. Salam. Monggo Bunyai. Oh. Salam saking Pak Ansori, mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kembali, salam takdim kembali. Mudah-mudahan beliau selalu dirahmati Allah, syafaati Rasulullah, karomati walillah.
sehingga bisa memimpin Balai Diklat lebih baik dan lebih baik, serta mohon doanya mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk melayani masyarakat Pati dan sekitarnya, Bu Nyai. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan juga kemungkinan ini kami menghadirkan best practice yang dari madrasah yang berprestasi. Alhamdulillah, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah yang ada di Banyumas dan Cilacap. Mari kita bergerak bersama untuk membangun madrasah hebat, bermartabat, berkelas. Amin, amin. Insya Allah. Matur nuwun sekali lagi Pak Alim Syafa atas ilmu dan sharing yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih, nyun pangapunten, mohon doanipun. Ibu, salam untuk Bapak Ibu para pejuang madrasah. Mudah-mudahan mulai saat ini madrasah kita akan melangkah menuju madrasah hebat yang bermartabat, madrasah yang berprestasi mendunia. Amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin. Matur nuwun, kami kembalikan ke Pak Ahmad. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Un. Sekali lagi terima kasih acara untuk sore hari ini telah menyimak best practice-nya Pak Ali Mustafa dari MTS Negeri 1 Pati. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yo. Screenshot.